kembali kepada kisah yang sama, kisah yang berulang, bahwa kita pada akhirnya tidaklah memiliki satu apapun dan kita tidak pernah memiliki konsep pemilikan. Pada akhirnya we have but nothing. Kita semua dititipi dan diamanahi, bukan sedang memiliki. Sehingga Allah cemburu kepada Nabi Yakub, maka Allah pisahkan dirinya dengan anaknya 80 tahun. Allah pisahkan Nabi Ibrahim dengan anaknya yang dia minta 86 tahun. Dalam doa-doanya, tapi Allah uji buah hatinya yang dia nantikan dengan memberinya. Allah menguji Rasulullah SAW karena Allah cemburu kepadanya, sehingga hanya diambil nyawanya tatkala beliau di kandungan, ibunya diambil nyawanya tatkala sedang dalam buaya, kakeknya diambil nyawanya tatkala dalam pengasuhan, pamannya diambil yang merawatnya sejak kecil hingga dewasa, istrinya yang tak hanya menghangatkan tubuhnya tapi juga menyokong dakwahnya pun Allah ambil nyawanya. Bahkan 6 dari 7 anak Rasulullah SAW pun dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala ketika beliau hidup. Tandanya agar tidak boleh di hati Rasulullah SAW kecintaan melebihi kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh dalam hati Ibrahim pengharapan melebihi pengharapan kepada Allah Ta'ala dari makhluknya. Tidak boleh dilakukan kepada Allah Ta'ala, sehingga semua boleh hilang tapi Allah tidak. Di antara amalan yang paling dianjurkan untuk dilakukan, dan tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah Ta'ala melebihi ibadah kurban Yaum An-Nahr. Dia dikatakan sebagai hari berkurban, hari untuk menyembelih, dikarenakan Rasulullah SAW pun memerintahkan anaknya, istrinya untuk menyaksikan daripada penyembelihan hewan kurban. Dikarenakan ada hikmah. Kalau kita melihat bagaimana sapi, kambing dan unta merenggut nyawa, maka ketika mereka meninggal dunia, ketika mereka disembelih, berakhir pula kehidupan mereka. Tapi tidak dengan manusia. Ketika manusia merenggut nyawa, belum berakhir kehidupannya, masih ada alam barzakh, masih ada kebangkitan, masih ada yaumul hisab, masih ada yaumul mizan, masih ada qantarah, masih ada sirat, masih ada yaumul zulmah. Tidak berakhir kehidupan manusia dengan berakhirnya direngutkan nyawa. Tapi hewan-hewan, mereka tidak ada yaumul hisab. Mereka tidak dihukum dan diazab oleh Allah Ta'ala. Adapun kita akan beristirahat darinya. Karena istirahat yang hakikat adalah tatkala kita melangkahkan kaki kita ke surganya. Ar-rahatu inda awwali qadamin tadruha fil jannah. Istirahat pada akhirnya adalah tatkala melangkahkan kaki kita ke surganya Allah Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di hari-hari ini maka tidak ada rasa syukur yang memiliki kesyukuran kita tatkala kita masih mengenyamkan tauhid, berkalimatkan tauhid, menjalankan syariat tauhid yang karenanya setiap nabi dan rasul diutus untuk menyempurnakan daripada tauhid, untuk menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang masih memiliki tauhid dalam hatinya, ketahuilah tauhid itu perlu diulang-ulang, tauhid itu perlu direpetisi, sebagaimana kita merepetisi Al-Fatihah 17 kali dalam sehari semalam, sebagaimana kita mengucapkan syahadat dalam setiap adzan dan iqamah, dalam setiap tasyahud awal dan akhir kita. Bukankah kalimat yang sama yang kita ucapkan bahwa kalimat itu adalah kalimat daripada tauhid? Sehingga syariat yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada Ismail, kepada Ibrahim adalah bagian daripada syariat tauhid, bahwa pada dasarnya semua kita tidak boleh memiliki rasa kepemilikan. Semuanya adalah kepemilikan daripada Allah. Allah yang menciptakan, dialah Rabb, yang makna daripada Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur dan yang memiliki. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengatur dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menguasai dirinya sendiri. Semuanya dikuasakan oleh Allah, semuanya diatur oleh Allah, semuanya dimiliki oleh Allah. Karena hanya Allah yang mampu menghidupkan dan yang mampu mematikan. Hanya Allah yang mampu memisahkan orang yang berjumpa dan menjumpakan orang yang berpisah. Hanya Allah yang mampu mencintai orang yang benci dan benci orang yang mencintai. Hanya Allah lah yang mengumpulkan dan juga memisahkan. Hanya Allah lah yang mampu menjadikan kita hidup, yang mampu menjadikan kita mati. Karena Dia menguasai, sedangkan sisanya dikuasai. Dia yang memberikan rezeki, sedangkan selainnya diberikan rezeki. Dia yang maha hidup dan menghidupkan. Sehingga tidak boleh ada yang lebih besar tatkala kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita menyatakan bahwa tidak boleh ada yang lebih besar melebihi kebesaran Allah. Tidak boleh ada yang merasa besar melebihi besarnya Allah. Karena pada akhirnya kita semua kecil, kita semua hina, kita
semua kerdil seperti debu yang berterbangan, yang tidak akan mulia kecuali karena Islam, tidak akan mulia kecuali karena tauhid, tidak akan mulia kecuali karena menegakkan syariat-syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah beliau, menjunjung tinggi daripada sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Semua kita berada dalam kehinaan kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah. Semua kita berada dalam kekerdilan kalau bukan karena Allah yang menunjuk dan membimbing kita. Semua kita berada dalam kegelapan kalau Allah bukan yang meneranginya. Karena pada akhirnya semua kita diterangi oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Maka kita minta dalam sehari semalam 17 kali minimal, ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga di momen kali ini kita pula semakin meyakini kisah daripada Hajar tatkala meninggalkan anak semata wayangnya, buah hati yang berada dalam jantung hatinya, berada dalam perutnya 9 bulan 10 hari, berada di perutnya, kemudian ditinggalkan di lembah yang tak berpenghuni yang bernama Ka'bah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku menaruh anakku di lembah yang tak berpenghuni di dekat rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka penegak salat. Begitulah doa Nabi Ibrahim tatkala selesai meletakkan istri dan anaknya di lembah yang tak berpenghuni. Pada hari ini kita saksikan jemaah haji semalam atau kemarin baru saja mereka selesai, sebagian di antara mereka melakukan tawaf ifadah dan tahallul yang pertama, dan sekarang mungkin sudah ada tahallul yang kedua, sehingga mereka sudah selesai melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Sa'i adalah bagian daripada bukti nyata wajibnya kita berikhtiar, wajibnya kita menyempurnakan tawakal. Layaknya Hajar yang tetap mencari air meskipun tidak tahu sumber air berada di mana. Dicari dari Safa ke Marwah, ternyata air tersebut berasal dari kepakan sayap malaikat Jibril dekat kaki mungil seorang bayi yang belum bisa berjalan. Begitulah, tetaplah berikhtiar, tetaplah bertawakal meskipun kita tidak tahu hasilnya kapan datang. Tapi percayalah sebagaimana percayanya Hajar tatkala tinggalkan oleh suaminya, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'. Apakah kau meninggalkanku di lembah yang tak berpenghuni, tak ada manusia sedikit pun di sini? Jangankan tumbuhan hidup, tumbuhan mati saja tidak ada. Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau demikian? Jawab Nabi Ibrahim, "Na'am." Ya, Allah yang perintahkan kita demikian. Maka jawaban dari seorang wanita penuh keteguhan dan keimanan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba yang mengikuti dalil. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba-hamba yang menegakkan sunnahnya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hamba yang sudah berusaha menjalankan syariat-syariatnya. Maka Hajar yakin meskipun dirinya berlari dari Safa ke Marwah, tapi air itu bukan datang dari Safa, bukan datang dari Marwah, datang dari kaki mungil anak bayi yang belum bisa berjalan, datang dari kepakan malaikat Jibril atas tanah di bawah kaki mungilnya Ismail, yang menunjukkan bahwa ikhtiar diwajibkan sebagai bentuk kita mendapatkan pahala dari Allah, dan tawakal sebagai bentuk bahwa kita beribadah dan bersandar hanya kepadanya. Sebab siapa yang bergantung kepada pohon-pohon akan tumbang, siapa yang bergantung kepada ranting-ranting akan rapuh, siapa yang bergantung pada harta akan binasa, siapa yang bergantung pada umurnya akan berkurang. Tapi yang bergantung kepada Allah tidak akan berkurang, binasa, dan tidak akan pernah sirna selama-lamanya. Karena dialah sebaik-baik tempat penggantung. Maka Allah jadikan Rasulullah SAW ditolak di tempat di mana beliau dahulu dibesarkan, di Taif. Perkataan yang keluar dari lisannya, ilaika ashku dha'afa quwwati, hanya kepada engkau aku mengadukan kesedihanku, wa qillat hilati, sedikitnya perwakalanku, wa hawani bainan nas, dan hinanya aku di hadapan manusia. Hanya berharap kepada Allah, karena Allah tempat menggantungkan kita dari segala macam problematika kehidupan, dinamikanya, riuh rendahnya, pasang dan surutnya, warna-warninya, lika dan likunya, semuanya hanya bergantung kepada Dia yang Maha Hidup dan menghidupkan, yang Maha Kuat dan menguatkan, yang Maha Mulia memuliakan. Karena Allah mampu memuliakan orang-orang biasa tanpa memberikan kerajaan, dan Allah mampu menghinakan para raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah mampu mengkayakan orang miskin tanpa memberikan dia harta. Allah mampu miskinkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Sebabnya tauhid
perlu diulang. Pembahasan tauhid tak boleh lekang oleh waktu, tak boleh hilang oleh zaman. Hari-hari berlalu, musim berganti, tapi pembelajaran tentang tauhid tetap harus ada dan diadakan. Dikarenakan ayat di dalam surah Al-Baqarah yang notabene adalah ayat Madaniyah, di mana diturunkan pada saat orang-orang telah bertauhid, orang-orang telah menjalankan syariat, telah berhijrah, diturunkan di Madinah. Tapi justru di antara ayat yang turun adalah am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tidaklah kalian mensaksikan bagaimana Yakub menghadiri daripada pertemuan dengan anak-anaknya. Berkumpul anak-anaknya, 12 anaknya. Dan pesan yang disampaikan adalah pesan tauhid. Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah selepas meninggalanku. Lihatlah tauhid. Ayat ini turun ketika seorang telah bertauhid. Ketika di Madinah penduduknya telah bertauhid. Tapi ayat tauhid yang turun, tetap turun di sana. Tandanya tauhid harus menjadi bahan dan harus menjadi materi yang terus diulang-ulang dan yang terus tidak boleh dilupakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari-hari ini tidak boleh ada yang kita khawatirkan karena rezeki-rezeki kita. Sebabnya Allah Ta'ala menjaminnya. Kita tidak perlu takut besok makan apa. Sebabnya Allah Ta'ala menjanjikan setiap orang yang bernyawa untuk memberikan rezekinya. Kita tidak perlu takut besok bisa hidup atau tidak. Sebabnya Allah akan menyempurnakan rezeki seorang hamba sebelum dimatikannya. Maka yang perlu kita takutkan hanya satu. Yang perlu kita takutkan adalah dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah mengatakan, wa wada'na 'anka wizrak, dan kamilah yang telah mengangkat beban dari dirimu berupa dosamu, sehingga beban sesungguhnya bukan hutang, beban sesungguhnya bukan sakit, beban sesungguhnya bukan banyak anak, beban sesungguhnya bukan banyak keluarga, bukan menjadi sandwich generation. Beban sesungguhnya adalah dosa dan dosa. Dosalah yang menjadi pelipur dan menjadi beban bagi diri kita. Dosa yang juga menjadi kegundahan kita, kegelisahan kita. Maka bertaubatlah wahai hamba-hamba Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah wahai hamba Allah. Bertaubatlah wahai orang beriman. Selama nyawa kita belum berada di kerongkongan, maka Allah masih menerima taubat kita. Selama matahari belum terbit dari baratnya, maka Allah masih menerima taubat-taubat kita. Maka kalau hari ini ada di antara kita yang mendapatkan ujian dan cobaan berupa ketakutan tentang masa depan, kesedihan tentang masa lalu, al-khauf, kesulitan ekonomi, wal-ju', naqs min al-amwal, kesulitan, kelaparan, bisnisnya yang hampir saja roboh, keluarganya yang tak kunjung juga perbaikan, ketahuilah Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan menolong kita. Keyakinan terhadap tauhid harus mengkonsekuensikan bahwa Allah bersama kita dan Dia tetap akan menolong kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai saudaraku. Semua penyakitmu Allah yang akan juga mengangkatnya. Sungguhnya masalah ekonomi Allah juga yang akan berikan rezekinya. Sungguhnya masalah keluargamu maka Allah juga yang akan perbaikinya. La tahzan. Ingatlah perkataan Rasulullah kepada sahabatnya Abu Bakar. La tahzan, innallaha ma'ana. Sebagaimana perkataan juga Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya Tuhanku selalu bersamaku. Keyakinan inilah yang harus tetap tersanubari dalam hati dan lubuk hati kita, bahwa kita dibersamai oleh Allah. Allah tidak mengatakan inna sabirina ma'allah, tapi Allah mengatakan inna Allah ma'as sabirin. Allah mendahulukan namanya dibandingkan orang-orang yang bersabar. Tandanya Allah yang bersamai. Allah yang bersamai. Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Allah tidak sedikit pun meninggalkan hambanya. Tapi seringkali hambanya meninggalkan Allah Ta'ala. Seringkali hambanya menjauh diri dari Allah Ta'ala. Seringkali hambanya lari dari Allah Ta'ala. Padahal Allah selalu bersama hamba-hamba yang mau kembali kepadanya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin ibadaka al-muwahhidin al-mukhlasin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i
والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي رفح. اللهم انصر مجاهدين في سبيلك، اللهم انصر الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين، اللهم عليك بهم. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadah Allah, semoga Allah terima amal ibadah kita dan jadikan hari raya ini sebagai
Ini semua mobil pribadi yang udah pada sholat Idul Adha nih. Ini ujungnya sampai sini nih. Ini keluar dari halaman apa namanya, teller bagian di gang. Ini baru ini nih. Ini semua mobil-mobil mewah, mobil-mobil bagus. Ini hampir semua mobil jamaah sholat Adha. Nah, baru ini nih, baru campur ini. Nih, baru kelar. Terima kasih seluruh inspirasi dan supply kita semua yang kita berada. Semoga berbahagia yang udah menunaikan sholat Idul Adha di hari ini. Dan semoga diampuni dosa-dosa kita semua dimanapun kita berada di hari raya Idul Adha ini. Terima kasih, salam sehat selalu untuk kita semua dimanapun kita berada.